Yuk kita gas lagi Kak. Apakah Anda ingin membawaku? Yang Ye bertanya, berdasarkan arah yang kalian semua tuju, apakah kalian akan pergi ke kota tanpa tanding? Ekspresi mereka sedikit berkurang ketika mereka menyadari bahwa Yang Ye adalah murid sekolah pedang kuno, dan penghinaan dan kewaspadaan di mata mereka juga berkurang. Pemimpin kavaleri itu berkata, saya adalah wakil komandan pengawal kerajaan kota tak tertandingi, Yu Gang. Bolehkah saya tahu dari puncak mana Anda berasal di sekolah pedang kuno? Penjaga kerajaan dari kota tanpa tanding Yang Ye sedikit tertegun. Dia tidak menyangka mereka benar-benar milik kota tanpa tanding. Dia segera berkata, puncak pedang surgawi, Ye Yang. Puncak pedang surgawi ekspresi dingin Yu Gang mereda, jadi kamu adalah murid Taoisku. Apakah Brother Ye menuju ke kota yang tak ada tandingannya juga? Yang Ye mengangguk. Yu Gang merenung sejenak sebelum berkata, jika kamu tidak takut pada masalah, maka kamu bisa ikut dengan kami. Izinkan saya memperingatkan Anda sebelumnya bahwa perjalanan kita mungkin tidak terlalu damai. Yang Ye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan menjadi orang pertama yang pergi jika ada masalah tentu saja, masalah yang dia bicarakan adalah Dao Order. Jika anggota Ordo Dao datang mencarinya, maka dia secara alami tidak bisa menyeret mereka bersamanya. Semuanya merasa tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Yu Gang dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengarnya, dan anggota kavaleri lainnya bahkan menembakkan tatapan dingin yang membawa jejak penghinaan padanya. Selain itu, ekspresi Yu Gang yang mereda beberapa saat yang lalu menjadi dingin lagi. Adapun 4 orang dari Akademi Ocean of Clouds, penghinaan mereka tidak disembunyikan sama sekali, dan yang tersisa hanyalah mengungkapkannya dengan kata-kata. Yang Ye tersenyum pahit saat melihat ekspresi mereka. Dia tahu bahwa mereka salah paham tentang dia. Namun, dia tidak bisa repot untuk menjelaskan karena jika dia menjelaskan sekarang, mereka akan berpikir bahwa dia hanya mencoba untuk menutupinya. Sementara kesan yang mereka miliki tentang dia telah menurun drastis, mereka tetap membawa Yang Ye. Yang Ye tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sekolah pedang kuno, tapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia baru saja mendapatkan tumpangan gratis. Begitu dia menaiki kuda Pegasus, Yang Ye tidak bepergian dengan Yu Gang dan yang lainnya, dan dia pergi ke belakang tanah dan menjaga jarak hampir 20 meter dari mereka. Selain ketidakmampuannya untuk terbang sekarang, ada alasan lain mengapa dia bepergian dengan mereka. Itu karena dia tidak tahu jalannya. Meskipun dia tahu kota tanpa tanding berada di arah itu, dia tidak tahu lokasi tepatnya. Jadi, dia harus membuang banyak waktu jika dia bepergian sendiri. Sekarang, dia meminta mereka untuk memimpin, jadi dia secara alami menyambutnya. Yang Ye melirik Yu Gang dan yang lainnya. Yang terkuat di antara mereka jelas adalah Yu Gang karena dia berada di puncak Realem Monarch. Namun, tatapannya tertuju pada seorang lelaki tua berjubah mewah yang mengemudikan kereta. Orang tua itu hanya berada di alam roh dan tampak sangat biasa, tetapi tatapan Yang Ye telah berhenti pada orang tua itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, lelaki tua itu sepertinya menyadari tatapan Yang Ye dan berbalik untuk melihatnya. Tatapan mereka bertabrakan sesaat, dan kemudian lelaki tua itu mengangguk sedikit ke Yang Ye sebelum melihat ke depan sekali lagi. Yang Ye melirik kereta sebelum senyum tipis melingkar di sudut mulutnya, betapa menariknya. Pada akhirnya, Yang Ye mengarahkan pandangannya ke arah anggota Akademi Ocean of Clouds. Dia memperoleh sedikit informasi tentang mereka melalui percakapan mereka sebelumnya. Semuanya berasal dari kelas B di Akademi. Pendapatnya tentang kekuatan murid Akademi telah berubah ketika dia melihat mereka. Karena sementara mereka semua hanya di peringkat rendah dari alam raja, mereka adalah yang terkuat selain lelaki tua dan Yu Gang. Salah satu pria dari Akademi berbicara dengan tiba-tiba, saya mendengar bahwa kakak senior Xiao meninggal di tangan Yang Ye. Aku ingin tahu apakah itu benar. Yang Ye sedikit tertegun dan tidak bisa membantu tetapi mendengarkan. Su Liang, apakah kamu mencari pemukulan wanita berbaju merah tiba-tiba memelototi pria itu dengan marah sementara matanya dipenuhi amarah. Su Liang tersenyum malu dan tidak berani menjawab. Namun, pria di sampingnya berkata, Qian Jiao, kami tahu bahwa kamu menyukai kakak senior Xiao, tapi dia sudah mati. Kami tahu bahwa Anda ingin membalaskan dendamnya juga, tetapi Akademi telah memerintahkan bahwa tidak ada seorang pun selain murid dari Sekolah Pedang Kuno dan Ordo Dao yang diizinkan untuk ikut campur dalam konflik antara Yang Ye dan Dao Order. Terus saya akan mundur dari Akademi jika saya harus, dia berbicara dengan dingin sebelum melirik pria itu dan Su Liang, Su Wen, aku tahu bahwa kalian berdua jatuh cinta padaku. Jangan katakan bahwa saya tidak pernah memberi Anda berdua kesempatan. Aku akan pergi dengan siapapun di antara kalian yang mampu membunuh Yang Ye. Aku pasti akan menepati janji ini.
Su Wen berbicara dengan sungguh-sungguh, sekolah pedang kuno telah mengumumkan kepada dunia bahwa ini adalah masalah antara mereka dan Ordo Dao. Jika ada orang yang menggertak Yang Ye dengan alam kultivasi yang lebih tinggi, maka itu sama saja dengan melawan sekolah pedang kuno. Su Liang tetap diam. Apakah kalian berdua adalah saya? Apakah kamu punya nyali? Qian Jian memiliki sedikit ejekan di sudut mulutnya. Wajah mereka berdua menjadi tidak sedap dipandang. Qian Jiao, jangan lakukan itu pada mereka. Sementara itu, wanita lain di sisi Qian Jian tiba-tiba berbicara. Orang itu, Yang Ye, berani menghancurkan peti mati neraka Dao Order, jadi dia terlalu percaya diri atau itu direncanakan oleh sekolah pedang kuno. Jadi, jika orang luar ikut campur, itu pasti tidak ada bedanya dengan melawan sekolah pedang kuno. Belum lagi Su Wen dan Su Liang, bahkan para jenius di kelas A tidak akan berani bertindak melawannya tanpa izin. Wanita yang mengucapkan kata-kata ini berusia sekitar 20 tahun, dan dia cukup cantik. Namun, dia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Qian Jian. Dia tidak hanya bisa dikatakan tidak jelek tetapi tidak bisa disebut cantik. Su Wen dan Su Liang mengangguk ke arahnya ketika mereka mendengar ini, dan ada sedikit rasa terima kasih di mata mereka. Qian Jian menatap dingin ke arah kedua pria itu dan berkata, sebaiknya aku tidak bertemu Yang Ye atau aku pasti akan melumpuhkannya. Biarkan aku melihat apakah sekolah pedang kuno berani membunuhku setelah aku melumpuhkannya. Yang Ye melirik Qian Jiao, dan dia baru saja menarik pandangannya saat dia tiba-tiba menatapnya. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat seorang wanita benar? Seseorang sepertimu yang sangat jelek dan lemah mungkin tidak akan pernah menyentuh wanita seumur hidupnya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia benar-benar membuka sedikit gaunnya untuk memperlihatkan sedikit kulit putih salju di bawahnya, dan dia berkata, bukankah itu pemandangan untuk dilihat? Apakah kamu sangat bersemangat? Apakah kamu penuh dengan keinginan untuk membawaku? Yang Ye cukup tercengang dengan ini. Adapun anggota kavaleri lainnya, mereka tampaknya terbiasa dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Qian Jiao merapikan pakaiannya dan berbicara dengan mengejek, sejujurnya, aku lebih suka melakukannya dengan anjing daripada membiarkan anggota sekolah pedang purba menyentuhku. Yang Ye menggelengkan kepalanya, ku dengar ada beberapa orang aneh di dunia, tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu orang seperti itu. Hari ini, saya akhirnya bertemu satu orang. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Su Wen dan Su Liang, saya tidak mengerti ini. Kalian berdua tidak buta, jadi kenapa kalian menyukainya? Yu Gang dan yang lainnya hampir tertawa, tetapi mereka tampaknya khawatir tentang sesuatu dan dengan paksa menahannya. Kami tidak. Su Wen berbicara tanpa sadar di saat-saat cemas. Tidak. Yang Ye mengangguk dan berkata, jadi dia hanya seorang narsisis. Benar, jika wanita seperti itu benar-benar menjadi milikmu, maka orang hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak topi hijau yang akan dia pakai untukmu. Selain itu, bahkan mungkin bukan karena manusia. Bagaimanapun, Anda semua mendengar bahwa dia lebih suka melakukannya dengan anjing. Rasanya luar biasa. Salah satu anggota kavaleri tidak bisa menahan tawanya, tetapi Yu Gang memelototinya dengan tajam. Namun, dia benar-benar tidak bisa menahannya, jadi dia berkata, Komandan Yu, aku akan menenangkan diri sejenak. Aku akan buang air juga. Saya juga. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin dari mereka yang relatif lebih muda telah pergi untuk buang air. Tidak butuh waktu lama untuk suara tawa bergema dari jauh. Kuda Qian Jiao berjalan perlahan menuju Yang Ye. Yu Gang, Su Wen, dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihatnya pergi ke Yang Ye. Qian Jiao berbicara ketika dia berjarak 3 meter dari Yang Ye, apakah kamu ingin mati atau mungkin Anda mengira saya takut dengan sekolah pedang kuno? Anda percayalah, sekolah pedang kuno tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun jika aku membunuhmu. Yang Ye menjawab, jika kamu sehebat itu, mengapa kamu tidak naik ke surga saja? Kamu sedang mendekati kematian. Dia meraung dengan marah dan bermaksud untuk menyerang. Namun, Su Gang muncul di depan Yang Ye. Dia melirik ke arah Qian Jiao dan berkata, Nona Qian muda, kami hanya membawamu karena pertimbangan untuk kakekmu. Saya harap Anda tidak membuat masalah bagi kami. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia berbalik untuk menatap Yang Ye, itu sama untukmu. Saya tidak ingin ada masalah selama perjalanan kita. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya tidak ingin ada masalah juga. Aku akan membuatmu berlutut di depanku begitu kita sampai ke kota tanpa tanding. Qian Jiao menatap dingin ke arah Yang Ye sebelum dia berbalik dan menunggang kudanya pergi. Yu Gang tiba-tiba berkata, kakeknya adalah wakil dekan dari Ocean of Clouds Academy. Yang Ye bertanya, Saint. Seorang half Saint peringkat tinggi. Namun, dia hanya setengah langkah dari Saint Realm. Yu Gang pergi setelah dia selesai berbicara. Yang Ye hendak berbicara.
Tiba-tiba, dia melihat sekeliling sebelum alisnya bersatu. Dia menatap lelaki tua yang mengemudikan kereta, dan dia menyadari bahwa lelaki tua itu juga mengerutkan kening. Tiba-tiba, ekspresi Yang Ye berubah drastis, dan sosoknya melintas dan muncul sekitar 1 kilometer jauhnya. Yang Ye baru saja pergi ketika telapak tangan besar yang panjangnya lebih dari 1 kilometer telah merobek ruang dan muncul di atas grup. Telapak tangan besar baru saja muncul di udara ketika tekanan mengerikan yang dibawanya secara instan menyebabkan kuda Pegasus yang mereka tunggangi terbaring sujud di tanah. Di saat yang sama, hutan di area seluas lebih dari 600 meter di sekitar mereka telah langsung dilenyapkan. Seorang Half Saint peringkat tinggi. Ekspresi semua orang di sini berubah drastis. Tiba-tiba, lelaki tua yang mengemudikan kereta itu melompat dan menghantamkan tinjunya ke telapak tangan. Telapak tangan besar itu bergetar sedikit sebelum kekuatan dahsyat dari tabrakan itu menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Ini aula langit surgawi lindungi nona muda ketika begitu dia selesai berbicara, sosok lelaki tua itu menghilang di tempat dan tidak butuh waktu lama untuk ledakan bergemuruh bergema dari langit. Tiba-tiba, lebih dari 100 sosok pakaian hitam muncul di sekitar grup, dan semuanya adalah ahli realem monark tingkat tinggi. Bunuh semua orang selain Yu Wushuang, sebuah suara bergema, dan kemudian sosok berpakaian hitam itu menyerang Yu Gang dan yang lainnya. Yang Ye melirik mereka, dan kemudian dia merenung dalam-dalam sesaat sebelum berkedip dan menghilang dari bidang penglihatan mereka. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup-hidup, sebuah suara bergema tiba-tiba, dan kemudian dua pria berjubah hitam mengejar Yang Ye. Sekitar 20 napas waktu kemudian, seorang pria yang mengenakan jubah merah dan jubah hitam muncul di sini. Aula surga langit, menurutmu siapa yang menyebabkan masalah di wilayah Dao Orderku? Begitu pria berjubah merah selesai berbicara, kepala salah satu pria berjubah hitam itu terbang ke udara. Langit surgawi Hall vs Dao Order. Pria berjubah merah itu adalah Yang Ye, tentu saja. Sebenarnya, dia tidak berniat untuk mengganggu konflik dengan Sky Divine Hall dan kota tanpa tanding, dan itulah mengapa dia memilih untuk pergi. Sayangnya, Sky Divine Hall sebenarnya tidak ingin membiarkan siapapun tetap hidup. Tentu saja, alasan terpenting adalah dia tidak menyukai Sky Divine Hall. Belum lagi mereka memenjarakan An Nanjing, mereka sebenarnya ingin dia menikah dengan Master Sekte Junior mereka. Jadi, sejak dia mengetahui bahwa Master Junior Sekte Aula Surgawi ingin menikahi An Nanjing secara paksa, tidak mungkin ada rekonsiliasi antara dia dan Aula Surga Langit. Jadi, dia akan kembali setelah dia membunuh dua orang itu dari Sky Divine Hall. Serangan bayangan. Begitu Yang Ye berbicara, seberkas cahaya merah menyala, dan kemudian kepala dua ahli realem monark terbang ke udara. Yang Ye hendak menyerang ketika seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di hadapan Yang Ye. Aula langit surgawiku dan Dao Ordermu selalu berada di luar urusan satu sama lain. Mengapa Anda ikut campur dalam urusan antara Sky Divine Hall dan kota tak tertandingi saya? Saya tidak tahan melihat Sky Divine Hall. Yang Ye meraung marah saat dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan sosoknya melesat ke depan secara eksplosif sementara belati di genggamannya memancarkan cahaya dingin saat menyapu ke arah tenggorokan pria berjubah hitam itu. Dengan kemampuan Anda Dao Order, pria berjubah hitam itu mendengus dingin saat dia mengetukkan jarinya ke depan, dan itu kebetulan mengenai belati Yang Ye. Belati itu berguncang dengan keras sebelum hancur berkeping-keping, dan ekspresi Yang Ye sedikit berubah di balik jubahnya. Sementara itu, pria berjubah hitam itu telah tiba di hadapannya. Pada saat yang sama, dua jari pria berjubah hitam itu tiba tidak terlalu jauh dari Yang Ye, dan akan menyentuh tenggorokan Yang Ye. Reaksi Yang Ye tidak lambat sedikit pun. Dia mengetukkan ujung kakinya ke tanah, lalu dia meluncur mundur. Namun, sosoknya melesat ke depan seperti anak panah sesaat kemudian. Mati saat suara Yang Ye bergema, kakinya bersiul tajam di udara dan menendang pria berjubah hitam itu. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Begitu pria berjubah hitam itu selesai berbicara, dia mengetukkan jarinya ke depan lagi. Hembusan angin kencang tiba-tiba muncul di sekitarnya, dan ruang di jalur jari pria berjubah hitam itu melengkung di depannya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Kaki dan jari bertabrakan, dan ledakan bergema. Kekuatan tabrakan yang hebat menyebabkan ruang angkasa langsung terbelah pada titik tabrakan. Selain itu, mereka masing-masing mengambil sekitar 10 langkah mundur. Anda dari jalan tersembunyi atau Dao Order Steward? Pria berjubah hitam dengan suara rendah yang membawa jejak keseriusan. Jalan tersembunyi seorang Dao Order Steward. Alis Yang Ye bersatu di bawah jubahnya, dan kemudian dia berkata, apakah seseorang dari jalan tersembunyi atau Dao Order Steward bahkan diperlukan untuk menangani Sky Divine Hall? Anda hanya seseorang dari jalan fana, saya sudah cukup. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melesat ke depan secara eksplosif sekali lagi.
Yang Ye dan pria berjubah hitam itu bertarung sebentar, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Karena dia menyadari bahwa naluri tempur pria berjubah hitam itu sangat tangguh, dan teknik jarinya sangat kuat karena pria berjubah hitam itu sebenarnya mampu menghentikan kekuatan fisiknya dengan paksa. Bahkan jika dia hanya menggunakan sekitar 70% dari kekuatannya tapi itu masih sebanding dengan kekuatan binatang iblis Realem Monarch. Saat dia melawan pria berjubah hitam itu, Yang Ye melirik ke sekitarnya, dan dia menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Sementara Yugang dan yang lainnya adalah elit di antara elit, mereka masih cukup lemah jika dibandingkan dengan pria berjubah hitam. Ditambah dengan fakta bahwa pria berjubah hitam memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi kekuatan dari kota tanpa tanding ditekan dalam pertempuran. Yang Ye merenung sejenak, dan kemudian dia berhenti tetap terkunci dalam pertempuran dengan pria berjubah hitam itu. Dia dengan cepat menghancurkan tinjunya ke jari pria berjubah hitam itu, dan kekuatan kuat yang dibawanya menyebabkan jari pria berjubah hitam itu tertekuk. Selain itu, pria berjubah hitam itu terlempar lebih dari 300 meter ke belakang. Begitu dia mengecam pria berjubah hitam itu kembali, Yang Ye tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Sosoknya melintas ke grup dari Sky Divine Hall dan memberikan pukulan masing-masing. Semua orang di sini tercengang. Karena siapapun yang bersentuhan dengan tinju Yang Ye terbunuh di tempat anggota badannya patah atau menderita luka berat. Dia benar-benar menghancurkan mereka. Situasi langsung berbalik begitu Yang Ye bergabung dalam pertempuran. Namun, pria berjubah hitam yang melawan Yang Ye tadi dengan cepat menghalangi jalannya. Tapi kali ini, pria berjubah hitam itu diledakkan terbang sejauh 1 kilometer. Dalam waktu kurang dari 20 napas waktu, Yang Ye telah membunuh hampir 30 anggota Aula Langit Surgawi, dan kekuatan kota tak tertandingi berada di atas angin di bawah kepemimpinan Yang Ye. Mundur tiba-tiba, sebuah suara bergema dari langit. Sosok berjubah hitam itu tidak ragu-ragu untuk berkedip dan menghilang ketika mereka mendengar ini. Hanya pria berjubah hitam yang melawan Yang Ye tetap tinggal. Pria berjubah hitam itu menatap Yang Ye saat dia bertanya, siapa sebenarnya kamu? Yang Ye menjawab, hanya murid kecil dari Dao Order. Baik-baik sekali di Dao Order. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan suara rendah, dan kemudian sosoknya lenyap dari pandangan mereka. Dao Order Sky Divine Hall, saya akan mengingat ini, sebuah suara bergema dari atas langit. Sky Divine Hall bukanlah apa-apa, izinkan saya untuk mewakili Ordo Dao dan mengatakan ini, utara adalah milik Ordo Dao saya. Selama seseorang dari Sky Divine Hall berani datang ke sini di masa depan, maka saya akan membunuh mereka semua. Yang Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan suaranya penuh dengan penghinaan. Karena apa yang baru saja Anda katakan, semua murid Dao Order di selatan tidak akan pernah bisa kembali. Suara itu bergema sekali lagi dari langit. Namun, itu sedikit lembut. Jelas pemiliknya telah pergi. Yang Ye sangat senang saat mendengar ini. Itu benar-benar yang terbaik. Yang terbaik adalah jika Dao Order dan Sky Divine Hall bertarung sampai mati. Saudaraku, terima kasih. Sementara itu, Yugan tiba-tiba menghampiri Yang Ye dan menangkupkan tinjunya ke Yang Ye. Anggota kavaleri lain yang masih hidup yang hanya berjumlah lebih dari selusin sekarang menangkupkan tinju mereka ke Yang Ye juga, dan mereka memiliki ekspresi yang agak hormat di wajah mereka. Tiba-tiba, Qian Jiao berjalan ke Yang Ye dan bertanya, kamu adalah murid dari Dao Order. Yang Ye tidak memperhatikan Qian Jiao, dan dia menatap pria tua yang tiba-tiba kembali ke kereta. Orang tua itu sepertinya telah memperhatikan tatapan Yang Ye, dan dia juga melihat Yang Ye sebelum mengangguk sedikit, terima kasih, adik. Yang Ye mengangguk, lalu berkata, aku juga menuju ke kota tanpa tanding, apakah kalian semua menuju ke arah yang sama? Itu secara alami untuk yang terbaik. Yugang buru-buru berkata, bolehkah aku tahu namamu? Yang Ye berbicara dengan santai, Yang. Saudara Yang, terima kasih atas bantuannya. Sebelumnya Yugang menangkupkan tinjunya ke arah Yang Ye lagi, dan kemudian dia berkata, jika bukan karena saudara Yang, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tiba-tiba, Qian Jiao mendengus dingin dan berkata, apakah kalian semua memperhatikan bahwa sampah dari sekolah pedang kuno segera melarikan diri ketika pria berjubah hitam itu tiba? Benar-benar memalukan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba menatap Yang Ye dan mengungkapkan senyuman yang menawan, murid dari Ordo Dao ini jauh lebih berani, seperti Brother Xiao. Tidak, saudara Yang jauh lebih berani daripada saudara Xiao. Saudara Yan. Yang Ye merasa jijik, dan dia memiliki sedikit dorongan untuk memenggal kepalanya. Yugang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir dia sedang bercanda ketika dia berkata bahwa dia akan lari saat menghadapi bahaya. Tapi saya tidak pernah mengharapkan itu.
Sayangnya, saya belum pernah melihat seseorang yang begitu takut akan kematian di antara murid-murid sekolah pedang kuno yang pernah saya temui di masa lalu. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tidak memberikan penjelasan apapun. Alasan dia meminjamkan tangan dan membunuh pria berjubah hitam itu terutama karena Sky Divine Hall dan Dao Order keduanya adalah musuhnya. Itu sama sekali bukan untuk mereka semua. Adapun apa yang mereka pikirkan itu sama sekali tidak penting baginya. Terima kasih atas bantuannya. Sekarang tiba-tiba, suara yang jelas dan merdu terdengar dari belakang Yang Ye. Yang Ye melihat ke sumber suara itu, dan dia melihat seorang gadis muda berdiri di belakangnya. Dia masih sangat muda, dan baru berusia sekitar 10 tahun. Bahkan ada ekor kuda kecil yang tergantung di belakang kepalanya. Saat dia masih muda, ada jejak kedewasaan di wajahnya, dan itu sedikit mengejutkan Yang Ye. Nona muda ketiga Yu Gang buru-buru menghampirinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Gadis muda itu melambaikan tangannya, dan kemudian dia melihat ke mayat kavaleri yang telah mati dalam pertempuran. Setelah itu, dia membungkuk pada mayat-mayat itu dan berkata, kalian semua mati untukku, Yu Wushuang. Saya akan mengingat ini. Jangan khawatir, saya akan menjaga keluarga Anda dengan baik. Paman Gang, ingatlah untuk memberi hadiah kepada semua prajurit yang gugur ini dengan 10.000 batu energi tingkat ekstrim dan biarkan keluarga mereka menikmati perlindungan dan manfaat terbaik di kota. Adapun prajurit yang masih hidup, beri mereka gaji 1 tahun. Terima kasih, Nona muda ketiga Yu Gang dan anggota kavaleri yang masih hidup langsung diliputi rasa terima kasih, dan mereka membungkuk padanya. Akulah yang harus berterima kasih kepada kalian semua. Ada jejak kesedihan di matanya. Sepanjang jalan aku akan mati berkali-kali jika bukan karena semua pengorbananmu. Setiap orang dari kota tanpa tanding memiliki tanggung jawab untuk melindungi Nona muda ketiga Yu Gang meraung marah. Setiap orang dari kota tanpa tanding memiliki tanggung jawab untuk melindungi Nona muda ketiga. Yang lainnya juga meraung dengan marah. Dia benar-benar luar biasa. Yang Ye mengukurnya. Metodenya sangat luar biasa, tetapi yang lebih luar biasa adalah bahwa dia sebenarnya adalah ahli Realem Monarch. Seorang ahli Monarch Realem pada usia 10. Yu Wushuang mengangguk, dan kemudian dia menatap kelompok Qian Jiao. Saya kira kalian semua telah menyadari bahwa musuh dari kota tanpa tanding saya adalah Sky Divine Hall. Aku tidak akan menentang kalian semua jika kamu pergi sekarang, dan aku tidak akan membiarkan kabar tentang ini disebarkan juga. Ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka benar-benar ingin pergi karena begitu mereka mengetahui bahwa musuh kota tanpa tanding adalah Balai Langit Surgawi, mereka benar-benar tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Tapi jika mereka pergi sekarang dan kabar itu akan tersebar, Akademi Lautan Awan akan mengusir mereka lagi pula. Bukan hanya Sekolah Pedang Kuno dan Ordo Dao yang peduli dengan kehormatan mereka, Akademi Lautan Awan juga sama. Adapun apa yang gadis muda itu katakan tentang tidak membiarkan kabar apapun menyebar, mereka tidak berani mempercayainya. Su Wen tertawa getir dan berkata, kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena terlalu serakah dan menerima tugas ini. Yu Wushuang berkata, jangan khawatir, karena Sky Divine Hall gagal, maka jika saya tidak salah, pasti tidak akan menyerang lagi dalam waktu singkat. Jadi, mungkin perjalanan kita akan damai mulai sekarang. Su Wen menjawab, kalau begitu kita berharap Nona muda ketiga benar. Yu Wushuang berbalik untuk menatap Yang Ye, bisakah kita mengobrol di dalam gerbong? Yang Ye sangat tidak terbiasa menghadapi seorang gadis muda yang bertingkah sangat dewasa. Dia ragu sejenak sebelum dia mengangguk karena dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang ingin dia bicarakan dengannya. Di dalam gerbong, gadis muda itu duduk bersila di depan meja yang terbuat dari batu giok, lalu dia berkata kepada Yang Ye, haruskah saya memanggil Anda Yang Ye Yang, atau mungkin Yang Ye? Kita lanjutin nanti Kak. Terima kasih.